Oke, baiklah. Yang pertama ada permasalahan ekonomi Islam. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan di dalam konvensional adalah kelangkaan. Kelangkaan yang dimaksud adalah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Adapun solusi yang ditawarkan Islam antara lain, masyarakat mempunyai hak khiyar. Apa sih itu hak khiyar? Hak khiyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak khiyar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada khiyar tadlis atau pilihan karena dikelabui. Contohnya, ketika ada barang yang cacat ditutup-tutupi dengan cara menampakkan barang yang lain. Yang kedua ada khiyar aib. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan apabila kurangnya nilai barang di kalangan ahli pasar. Yang ketiga, itu ada khiyar syarat atau hak pilih yang dijadikan syarat keduanya. Biasanya, masyarakat menyelesaikan dengan media al-sulhu atau perdamaian. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam ekonomi Islam. B. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua yaitu menggabungkan antara nilai spiritual dan nilai material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ajaran Islam. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pemeluk ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka. Dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Yang nomor 4 yaitu mengakui kepemilikan multijenis. Artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. Baik, di sini ada terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang pada pemerintah dan negara untuk bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah dilakukan. Dalam perekonomian syariah, praktis riba adalah hal yang dilarang. Ilmu ekonomi berlandaskan nilai-nilai agama Islam adalah perekonomian yang tidak hanya mencari keuntungan tapi juga bertujuan untuk ketentraman hati, juga membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai ajaran Islam. Baik, terima kasih.
peningkatan kekayaan yang merata, pembangunan dan stabilitas. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya. Upaya ini tidak menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah di berbagai bidang konsumsi, produksi, distribusi, dan lainnya, sehingga pemahaman baru sulit dipaksakan dan diterima oleh masyarakat yang lebih dahulu bersentuhan dengan konsep ekonomi konvensional. Kita telah mengetahui ekonomi konvensional merupakan kepanjangan dari sistem ekonomi kapitalis, meskipun tidak sepenuhnya. Karena secara tersirat ekonomi konvensional juga mengadopsi sistem ekonomi sosialis. Disinilah salah satu letak kelemahan sistem ekonomi Islam.